Haji. Pakai proyektor nggak nih? Ada pakai proyektor. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ini tadi Bang Ustadz Dedi udah Ustadz Dedi. Iya. Udah bahas urusan akhirat. Sekarang saya urusan dunianya. Amin. Bukan cinta dunia, bukan ya? Bukan cinta dunia. Namanya sinergi. Itu namanya sinergi. Urusan dunia dalam rangka mencari ridho untuk akhirat. Amin. Ini lebih tepatnya presentasi apa ya, produk lah ya. Kebetulan untuk materi udah saya share tadi di apa ya, grup apa tadi Bang? Di grup Uber. Nah, untuk saat ini saya sendiri bergerak di bidang layanan internet yang mungkin teman-teman udah pada tahu lah. Contohnya IndiHome, terus My Republic dan lainnya. Nah, saat ini saya menggunakan merek Alpinet, tapi masih sub di PT LNS. Jadi LNS itu bukan saya, ya, saya masih subkon ke PT LNS. Tadi sih udah saya share di slide. Cuman ini sebenarnya sih belum detail, baru dibikin. Nah, intinya internet ini kan semua orang butuh nih. Dan untuk dalam 5 tahun ke depan itu masih oke lah, masih profit. Dia nongkrong dan ada banyak apa ini warung tikungan baru. Ya. Tapi harus di aplikasi ya. Ada. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Kopi hitam pahit, nggak pakai gula. Ini saya cerita sedikit. Sebelumnya saya pernah bekerja di Iwasa Baterai Indonesia, jadi ya gua nanas. Jadi produksi aki. Terus selama kurang lebih hampir setahun dipecat karena daftar politek Gajah Tunggal karena izinnya nggak masuk sampai kalau nggak salah 5 hari, pas masuk langsung disuruh pulang sama Pak HRD-nya kalau nggak salah Kevin Esther masih ingat namanya. Terus pernah jadi teknisi gedung di Menara Matahari Putra Prima Karawaci selama 2 tahun setengah, urusan teknik perkabelan, lift segala macam. Habis itu saya di DBS Bank. Nah di DBS Bank ini kurang lebih 4 tahun keluar karena ya mungkin Ustadz Dedi paham lah. Nanti tahu siapa lagi bahas itu ya. Terakhir saya bekerja di estate perumahan di Perigi Lengkong Wetan, perumahan GSB kalau tahu. Ya, saya bagian purna jual waktu itu. Nah, terus saya beranikan resign usaha sedikit-sedikit. Waktu itu saya teknisi pasang parabola.
parabola jaring, parabola mini, nah itu. Terus selanjutnya saya saat ini juga masih jualan online di Shopee, di TikTok gitu ya. Cuman untuk saat ini jualan online itu marginnya sama potongannya gedean potongannya gitu. Kita untung 50.000, potongannya misalkan harga 2 juta, kita ngambil untung 50.000, potongannya bisa 200.000. Iya, hampir ini. Kalau salah ngitung kita minus. Bakar duit gitu. Iya, itu udah ini. Ada juga misalkan nanti kita belajar cara impor barang, insya Allah saya bisa sharing-sharing juga. Jadi saat ini barang yang saya jual di online itu ya 99% impor Cina. Itu kalau impor gampang, yang penting barangnya yang mau dibeli apa, itu kita nanti bisa carikan sesuai apa ya, sesuai keinginan. Untuk saat ini sih impor sebulan paling antara 200 sampai 400 jutaan kali tiap bulan. Luar biasa. Bukan luar biasa, memang biasa di luar. Nah, untuk internet ini sebenarnya saya menawarkan beberapa model kalau teman-teman mau menjalani. Nah, untuk saya sendiri sih insya Allah udah cukup lah ya. Dalam artian kalau misalkan ditambah lagi juga nggak apa-apa, cuman untuk saat ini saya pegang sekitar 2.400 rumah di nyampe sini, nyampe gang kelurahan, baru nyampe gang kelurahan itu bang. Ini saya itu gang Mursin ya, gang Mursin, tebusnya gang Bunga itu. Nah, itu Serpong. Ini lagi koordinasi. Nah itu kita bisa ada beberapa model, misalkan mau memasarkan aja bisa, mau sama teknisi sekalian bisa, mau semuanya modal sendiri saya bantu. Saya nantinya nggak ikut dapat apa-apa juga nggak apa-apa, gitu. Yang penting misalkan udah jalan tetap saya pantau nanti. Jadi modelnya nanti ada beberapa macam. Misalkan cuma masarin, saya ada yang di Ciputat itu baru jalan kurang lebih 8 bulan, itu ada 220-an rumah pelanggan, itu baru jalan 8 bulan. Nah itu si freelance-nya ini kebagian kalau nggak salah totalnya udah 20 jutaan. Itu baru 8 bulan, nanti kan semakin banyak pelanggan, nanti semakin banyak bertambah juga gitu. Dan itu kalau udah jalan kayak apa namanya, pasif, hampir kayak pasif income bang, karena selama yang berlangganan masih berlangganan kan tetap dapat terus tuh. Walaupun nilainya kalau satuannya kecil gitu. Nanti saya share lagi detailnya. Kemarin saya pernah share bang ya ke Bang Aji sama Bang siapa ya, saya lupa lagi. Itu lagi ya, saya bingung nih. Nanya boleh? Ya nanya boleh. Ini kan teknologi yang digunakan router dan access point berkualitas. Berarti abang jual gelondongan gitu, baru kita bagi-bagi. Alatnya routernya dari apa? Jadi kalau teknisnya per rumah satu bang. Ya alat router itu. Betul. Kalau kita belanja internetnya gelondongan. Gitu. Kecepatan berapa Anda? Kecepatan saat ini ada di itu. Kalau kita ngikutin wilayah sebenarnya. Kecepatan itu kan up to bisa di inilah. Misalkan abang mau buka di Kebon Nanas, saya maunya 150 MB, 500 Mbps bisa aja bang. Seperti itu. Ya. Itu bisa aja, tergantung request di lokasinya. Untuk coverage sih sebenarnya seluruh Indonesia, cuman kita lihat kalau saya melihat SDM saya belum mampu kalau untuk jauh-jauh. Saat ini teknisi saya ada kurang lebih 18 orang.
Yang di sini 3, yang di mana? Di Setu, di Karawang itu 3, saya bagi-bagi. Nah, ini kan permasalahan di lingkungan ya Bang ya. Betul. Mengenai kabel yang gulur kemana-mana ya. Betul. Itu emang ini Bang. Tantangannya kan Tantangannya itu. Nah, bahkan beberapa kompetitor itu bisa main curang juga. Betul. Push kabel. Ya. Malam-malam itu sering saya Betul. lihat kalau putusin kabel. Nah. Ini pasti persaingan nih. Betul. Nah, namun kayak Republik kan biasanya kerjanya sama RT/RW tuh kayak sama. Iya. Bisa nggak menutup seperti itu? Kita bersama sama lingkungan nanti berbagi gitu. Insya Allah bisa. Yang penting kan kita prioritas sebenarnya buat yang istilahnya yang mau kerjanya Bang, sebenarnya prioritasnya. Dalam artian kalau bisa ke lingkungan mah nggak terlalu gede tapi gedenya ke yang marketing seperti itu. Soalnya di awal biasanya tuh RT/RW ya penguasa wilayah udah minta duluan. Betul, itu tergantung negosiasi Bang ya. Contohnya saya di kampung Sawang Lama kan katanya terkenalnya rese. Ya, ada kembang latar itu. Betul, alhamdulillah 0 Bang saya. Udah masuk 4 RW. Kayak gitu. Terus terus di Pondok Aren saya lewat Ormas Grid Jaya. Sama aja kena duit juga jadinya. Walaupun udah lewat Ormas ya gitu tergantung negosiasi. Di Serpong Jalan Salem juga 0 ya. No. 0. Kalau di Roda Hias kemarin diminta 10 juta belum apa-apa. Ntar dulu dah. Siapa yang main tuh? RW siapa ya? Oh, RW. RW itu mah Roda Hias. RW Mason. Ya, gitu. Ya pokoknya kalau yang di lingkungan itu tergantung kita negosiasinya sama lingkungan sih. Gimana apa namanya? Pendekatan. Kayak di tempat saya pribadi sih emang nggak ngasih apa-apa ke lingkungan, cuman RW-nya alhamdulillah bantuin saya. Cuman kemarin alhamdulillah kita kasih ambulan juga tuh ke RW. Itu salah satu apa namanya kalau di perusahaan mah CSR lah gitu. Iya. Kalau yang kegiatan-kegiatan seperti itu kita siap ini Pak, kita siap support. Di tempat saya itu masih Republik. Ya, maksudnya gini. Misalkan berkembang kan paling nggak nanti ada orang situ yang kerja Pak. Tuh. Jadi kayak yang di Pondok Aren ini ada bekas tukang parkir yang gitu kerja preman lah gitu. Kita rekrut jadi teknisi, alhamdulillah. Kita kasih nasihat juga yang tadinya mabuk-mabukan, kita bilangin pelan-pelan kayak gitu. Namun Itu begini salah Bang, ya, satunya. setahu saya itu kita kan paralel nih ya. Karena saya berbayar 100.000 nih. Betul. Jadi beli gelondongan ada ininya, ikut motor, paralel. Kalau saya mati yang di sono ikut mati Bang. Betul, kalau di kita enggak. Oh, Ah. berarti kabelnya banyak dong main terus. Iya. Dari itu pusat. Lebih banyak. Kalau yang model begitu ini Bang, kalau biasanya duduk juga kena satu kena semua. Ya betul. Kalau di kita enggak. Misalnya kita cabut di satu Iya, itu mati. Benar. Itu kurang. Saya pernah juga pakai begitu. Modal cekang. Ya. Iya. Nanti terbatas di kabel kalau itu ya. Iya. Nah, jadi emang kabelnya lebih banyak sih jadinya. Mungkin ada yang tanya lagi. Kalau jaringan Saat ini saya pakai providernya Lintas Network Solusi. LNS. terus kamu di Pagedangan udah masuk? Pagedangannya mana? Pagedangan kecamatan ya desa Pagedangan. Pagedangan itu kebetulan saya sebenarnya pengen buka juga di situ, cuman saya yang kabel yang saya sewa itu belum nyampe di situ. Kebetulan Ketua Karang Taruna Kelurahan Pagedangan adik saya. Si namanya si ini Odong. Odong Tenda. Ya. Preman kali ini. Yang ngajarin itu sekretaris KNPI Kecamatan Pagedangan.